Ya wis ngene iki lho Lur, jenasibe kuli. Kerja awan bengi sore dibelani sugih gak tau melarat ngoyak-ngoyak. Sapa jare sing ngecat lombok Lur? Pokoke sing penting tetep sambat, aja semangat ya. Ya wale, Cuk. Wale yo. Wale Lur. Wale sorry. Goblok. Kemarin kata Ateng, anak Abah dan anak Banteng, Ahok itu mau diangkat menjadi ketua KPK. Dan ternyata Ahok malah diundang KPK untuk menjadi saksi karena adanya korupsi di Pertamina. Nah, buktinya. Datang di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Basuki Cahayapurnama tidak berbicara banyak dan langsung masuk ke dalam gedung. Politikus PDI Perjuangan ini mengaku datang untuk memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus korupsi pengadaan LNG di Pertamina tahun 2011-2021. Pertama-tama kan Ahok cuma menjadi saksi tuh, tapi nanti lama-lama Ahok juga bisa jadi tersangka itu. Padahal dulu Pak Jokowi sama Ahok itu sahabatan banget dari mereka menjadi gubernur dan wakil gubernur. Kan saat Pak Jokowi itu menjadi presiden, si Ahok ini juga dikasih jabatan sama Pak Jokowi menjadi komisaris Pertamina. Kurang baik apa coba Pak Jokowi? Ahoknya malah keluar gabung sama PDIP, terus tiap hari cuman menghina, terus Pak Jokowi menghujat Pak Jokowi, terus tiap hari menghina Pak Jokowi terus. Dan hebohnya lagi, kabinetnya Pak Prabowo, mantan istri Ahok ini yaitu Bu Vero, malah diangkat menjadi wakil menteri di pemerintahannya Pak Prabowo. Apa Ahok gak sakit hati banget tuh? Dan sekarang Ahok itu cuman menjadi kader partai. Apalagi kalau sebentar lagi itu Ahok ditetapkan menjadi tersangka kasus di Pertamina. Apa tambah gak sakit tuh? Logo. Bang Effendi Simbolon minta Pak Hasto dan Bu Mega mundur dari jabatannya di PDIP. Jangan gitulah Bang Effendi Simbolon, kasihan loh Pak Hastonya. Pak Said bilang minta dihormati karena Pak Hasto ini lagi sibuk, jadi jangan dipanggil dulu. Ya nggak ada lah urusannya. Emang siapa Hasto? Emang siapa Hasto? Harus ketawa terus aku. Aduh Bang Effendi Simbolon nggak boleh gitu loh. Pak Hasto itu orang nomor 2 yang paling tinggi ya di PDIP ya. Orang kesayangannya Bu Mega loh. Bayangkan Pak Hasto udah salah aja masih dibelain PDIP ya, masih dibela-belain banget juga sama Bu Mega. Jadi bukan orang sembarangan. Pak Hasto ini keren punya dan wajib sangat dihormati. Yuk kita sama-sama hormat gerak Pak Hasto. Dia harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ini kan masalah serius, masalah hukum. Tapi ini nggak hanya sebatas seorang Hasto, saya kira umumnya yang harus bertanggung jawab. Ya meletakkan jabatan kan itu satria juga. Aduh, aku nggak setuju dan nggak sependapat sama Bang Effendi Simbolon kali ini. Aku pokoknya kali ini belain Pak Hasto dan Bu Mega deh ya. Aku tahu dan kenal betul sama Pak Hasto ini. Pak Hasto ini orang baik. Yang disangkakan selama ini sama kalian-kalian KPK Bang Effendi pasti salah ini. Nggak mungkin. Nggak mungkin Pak Hasto melakukan ini. Nggak mungkin. Ya. Tapi bohong. Tapi janganlah Pak Hasto sampai mengundurkan diri. Janganlah. Kalau Pak Hasto mengundurkan diri, nanti siapa teman diskusi Bu Mega? Temen curhatnya, temen ngobrolnya, yang paling dekat ya pasti Pak Hasto, ya. Jadi untuk Pak Hasto tetap semangat, jangan ngundurin diri ya, nggak usah, ya. Tetap jadi sekjen, bahkan mungkin nanti bisa menggantikan Bu Mega menjadi ketum di 2000 berapa kayak terserah lah. Dan saya yakin nanti Pak Hasto bisa lebih baik, ya, dan nanti bisa duet dengan Harun Masiku jadi calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia
Mungkin di 2029 atau nanti di 2030 berapa kayak. Udah ngayal. Ane Bu, omplong-omplong susu, botol-botol kecap, botol minuman, pokoknya untuk botol PPO. Pralon pecah, ember pecah, kursi pecah, pokoknya ora keluarga sing pecah, purun numbas. Ngiras karo resik-resik, barang ora kangge dadi dhuwit. Niki bakul rosokan sing kerja sama karo dinas kebersihan. TV amoh, radio amoh, Magicom amoh, pokoknya ora lambe sing amoh, purun numbas. Anten-anten ra kangge nggih purun Bu. Tremos-tremos ra kangge, bojo-bojo ra kangge tak gawane pisan. Barang-barang ora kangge mengke dijoli duit. Lek uang ora kangge sejenis. Kami mau berisi bersama pimpinan dari PDIP itu fotonya. PDIP. Emak-emak datangi kantor PDIP. Mereka mau membuktikan ijazah Pak Jokowi. Karena Megawati bikin sayembara siapa yang bisa menunjukkan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, itu akan dikasih 16 miliar. Buat emak-emak ini Mbok agak cerdas dikit gitu loh. Tolong dicerna ya kata-katanya Megawati itu bagaimana. Yang bisa membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu akan dikasih 16 miliar. Kalau gitu kan berarti kan Megawati itu udah tahu kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Apalagi Megawati kan ketua umum PDIP. Dulu pasti waktu Jokowi itu mau masuk menjadi kader PDIP, pasti juga ditanyain ijazah, KTP gitu. Terus yang nyalonin Pak Jokowi jadi wali kota Solo kan juga dari PDIP juga. Terus yang nyalonin Pak Jokowi jadi gubernur di Jakarta kan dari PDIP juga. Terus yang nyalonin Pak Jokowi jadi presiden kan dari PDIP juga. Dan itu pasti pas pendaftaran itu di KPU itu para calon itu harus menyerahkan ijazah asli beserta harta kekayaannya. Jadi Megawati itu udah tahu kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi kalau kalian mau mencari ijazah Pak Jokowi yang palsu, nggak bakalan ketemu. Jadi Megawati itu tidak mungkin mengeluarkan 16 miliar karena sudah tahu kalau ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Nih penjelasan dari UGM nih kalau nggak percaya. Data-data yang ada di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada diantaranya adalah salinan ijazah. Salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo begitu. Nah, beberapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Heran saya, Pak Jokowi itu sudah purna tugas, sudah sebagai rakyat biasa. Kenapa masih kalian cari-cari terus kesalahan Pak Jokowi? Padahal dulu Megawati itu sempat merubah keputusan MK bahwa yang bisa mencalonkan menjadi presiden dan wakil presiden itu ijazahnya minimal SMA sederajat. Karena apa? Karena waktu itu ijazah Megawati itu masih SMA. Dan dia mau nyalon jadi presiden gitu loh. Tapi kalah sama SBY. Terus yang dibahas lagi nih, kenapa ijazahnya Pak Jokowi itu kok pakai kacamata? Ini anak SMA ijazah aslinya pakai kacamata ya. Terus yang dari Fakultas Perhutanan UGM, kalau foto ijazah itu syaratnya seperti ini. Tidak boleh menggunakan kacamata warna hitam, ya. Baca baik-baik. Tidak boleh memakai kacamata yang berwarna hitam. Nah, di situ kan Pak Jokowi fotonya pakai kacamata putih itu atau bening itu, bukan hitam itu. Jadi sah, dibolehkan gitu loh. Delagak.
Prabowo dikritik pakai dana pribadi untuk program makan bergizi gratis. Menurut pemerhati kebijakan publik, penggunaan dana pribadi untuk program makan bergizi gratis justru dinilai kurang transparan. Sedangkan menurut pakar hukum, Presiden seharusnya bisa membedakan urusan publik dan urusan pribadi dalam penyelenggaraan negara. Jangan mencampur adukan kedua hal tersebut karena dapat menimbulkan masalah dalam aspek hukum administrasi negara. Inilah yang dinamakan niat baik belum tentu diterima dengan baik. Serba salah jadi Presiden Prabowo, serba salah menjadi presiden yang punya harta berlebih. Jadi presiden itu harus menggunakan anggaran yang mana agar program ini benar-benar bisa berjalan dan benar-benar bisa dinikmati tanpa adanya protes, adanya kritikan, apalagi hujatan. Karena bayangan saja pakai APBN salah, melibatkan pihak swasta juga salah, pakai duit pribadi Prabowo juga salah. Sedangkan kalau misalkan tidak dijalankan, bukan hanya anak sekolah yang menagih janji makan bergizi gratis, tapi anak-anak abah, anak-anak banteng pasti paling kenceng nagih program makan gratisnya. Belum. Iki lho enek sing ngomongke jarene Pak Jokowi main presiden-presidenan. Wong iki karepe piye? Lah yang lucu itu Prof. Ikrar Nusabakti itu ngomongke jarene selama mendalami ilmu politik sekian puluh tahun itu ora pernah nemukan kayak Pak Jokowi jarine melenceng. Lah ini kan uang ki karepe piye ngene iki bolo. Begini Bang ya. Saya ini belajar ilmu politik tuh dari tahun 78 ya. Nih ya. EG tahu lah. Saya masuk UI itu tahun 78 sampai sekarang itu sebagai student of political science and international relations itu nggak ada itu dalam sejarah ya orang yang seperti Jokowi itu. Tak rangkum sekalian ya bolo nek menurutku. Sing ngomongke Pak Jokowi, Pak D itu main presiden-presidenan karo Prof. Ikrar itu ya, terutama Prof. Ikrar. Prof, sampai ini jangan terdogmatis hanya pada satu teori yang selama ini ada, apa itu dari Barat. Yang piye loh, Prof? Orang yang sudah dibantu oleh sebuah partai politik ya, dari tingkatan yang apa namanya itu wali kota, kemudian jadi gubernur, jadi presiden, dia minta anaknya jadi wali kota di Solo, dikasih juga, dia minta mantunya jadi wali kota Medan, dikasih juga ya. Tapi begitu di akhir masa jabatannya ya, itu kemudian dia malah bukan hanya apa namanya itu tidak sejalan dengan partainya, tapi malah bertentangan dengan partainya ya. Makanya saya bilang kasus Jokowi ini is very extraordinary ya. The only one. Lah sekarang apa salahnya Pak D? Pak D itu wis nyadari nek ora dadi presiden, tapi kan yo perlu silaturahim. Apa mantan wakil presiden ini terus kan nyekukruk meneng ngene iki gawe puisi, terus karo ngene iki terus ngelukis tok, nyanyi-nyanyi sendu. Wes kelewat ini ketinggalan zaman. Justru sudah tidak jadi presiden itu ya membumi kepada masyarakat, bercengkrama, cangkruan, ketemu silaturahim. Jangan ini terus dinafikan ijek kaya presiden lah wong kok yo apa gur silaturahim gur nanti presiden itu menunjukkan kalau mereka itu turun ke masyarakat hanya karena kekuasaan. Setelah nggak jadi kuasa terus kon lungguh duduk nang pojokan ndekukur ngene iki. Ndak no. Justru cara-cara Pak D ini kalau menurut saya ini hal yang bagus. Hal yang bagus. Kenapa? Walaupun sudah tidak jadi presiden, tidak terkungkung oleh kekuasaan, ya indah wae ya jalan-jalan, jumatan, pengen lihat kebun, kangen dengan masyarakat ya silaturahim, simple kan. Ini kalau menurut saya langkah yang bagus dari Pak D ini. Satu terobosan. Kalau selama ini orang setelah tidak berkuasa hanya terkungkung dirinya, terus nyekatrut, meneng,
ujung-ujungnya lomba, loro, tingklah. Habis. Enggak. Kalau saya justru malah setuju kayak Pak D. Pengen nonton, yuk nonton kebun cengkeh, kebun teh, kebun tembakau, nonton kebun salak. Ini kan seger. Ketemu petani-petani, warga ngobrol nyantai. Setelah itu Jumatan, masjid yang terdekat, simple, enak. Harusnya mestinya kayak model Pak D. Jokowi itu menjadikan role model yang menelurkan satu teori atau ilmu gitu loh. Jangan disuruh taklid buta, jumut ngikuti textbooknya sampean itu. Ngono lho. Piye bolo nek menurutmu? Oke. Mantap bolo. Tetap semangat.